Saudara Joko Widodo juga harus ditangkap karena terkait dengan Ustadz Farid Ahmad Ogbah. Saudara Joko Widodo juga bisa ditangkap dengan tuduhan dia telah melakukan tindak pidana terorisme. Bisa ditindaklanjuti tidak? Bisa nggak? Ini tuduhannya membabi buta. Yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Farid Ogbah tercatat sebagai anggota Jamaah Islamiyah, organisasi teroris global. Sekarang saya mau tanya, apa sih salahnya si Dr. Sunardi? Dan justru sekarang masyarakat merasa terteror dengan tindakan Densus ini, Densus 88 ini. Nah, apakah tugas Densus 88 itu penyidik atau pembunuh bayaran? Kalau dia pembunuh bayaran, ya begitulah caranya. Saya sih terus terang ini kan asumsi-asumsi ya, bagaimanapun ini adalah proses penegakan hukum. Karena proses penegakan hukum itu juga harus menggunakan mitigasi hukum. Jangan kemudian mengaduk-aduk prasangka, praduga masyarakat. Ini nggak baik. Densus 88 anti teror Mabes Polri melakukan penindakan yang menewaskan seorang yang diduga sebagai teroris. Korban yang tewas tersebut ternyata seorang dokter. Dokter bernama Sunardi tersebut dinilai mencoba melakukan perlawanan, bahkan sempat menabrakkan mobilnya pada petugas. Sebuah video yang memperlihatkan advokat Muslim Ahmad Kosinudin mendesak Presiden Jokowi ditangkap lantaran terkait dengan tersangka teroris viral di media sosial. Video Ahmad Kosinudin desak Presiden Jokowi ditangkap itu viral usai diunggah pengguna Twitter Ronald Lampard 8. Seperti dilihat pada Sabtu 12 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut Ahmad Kosinudin merupakan mantan direktur Ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Netizen itu pun menilai mulut advokat Muslim itu asal jeplak lantaran meminta agar Presiden Jokowi ditangkap. Mantan direktur HTI ini minta Pak Jokowi ditangkap. Walah trun, mulut kok asal jeplak, cuit netizen Ronald Lampard 8. Dilihat dari video itu, tampak Ahmad Kosinudin awalnya mengutuk keras tindakan Densus 88 terhadap terduga teroris Dr. Sunardi. Menurutnya, jika penangkapan itu hanya berdasarkan dugaan dengan narasi kaitan, maka Presiden Jokowi juga memiliki kaitan dengan teroris Farid Ogbah. Apa sih salahnya si Dr. Sunardi? Apa kejahatan? Apa yang beliau lakukan? Kalau cuma terkait, buktinya Presiden Jokowi juga terkait dengan Ustadz Farid Ogbah, tuturnya. Maka dari itu Ahmad Kosinudin mendesak agar Presiden Jokowi ditangkap karena terkait dengan Farid Ogbah, di mana tersangka teroris itu pernah diundang Jokowi ke Istana Negara. Kalau narasinya terkait, Saudara Joko Widodo juga harus ditangkap karena terkait dengan Farid Ogbah. Dan Farid Ogbah terkait dengan teroris. Berarti Saudara Joko Widodo juga bisa ditangkap dengan tuduhan tindak pidana terorisme, ujarnya. Seperti diketahui, Ahmad Kosinudin pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Finalnya, Gus Nur tetap kalah. Pada akhirnya, keputusan sidang diputuskan oleh hakim dan Gus Nur mendekam di dalam penjara. Ahmad Kosinudin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Kosinudin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Kosinudin, ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah. Karena Kosinudin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Sangat disayangkan pengetahuan Kosinudin. Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif. Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara, apalagi di seluruh dunia, karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Kita tidak habis pikir, semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikit pun, sehingga tidak bernilai apapun. Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis.
Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya. Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja. Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan. Sangat mungkin ketika kekuasaan didapat, mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi. Mereka akan tetap kembali ke demokrasi karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nuraninya ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral orang-orang yang tidak memperjuangkan apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Maka tidak boleh baper merespon setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah. Anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja. Maka dari itu, pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah yang dikampanyekan oleh pengusungnya. Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi tanpa berpikir negatif yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang. Qosinuddin itu adalah seorang politikus. Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis. Qosinuddin pasti punya kepentingan di balik semua kampanyenya tentang khilafah. Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan. Qosinuddin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Sebaliknya, tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik. Boleh jadi, sekarang di saat berjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan, Qosinuddin masih sangat soulmate dengan pengusung khilafah. Karena sekarang mereka sepemikiran, tapi begitu kepentingan itu tercapai, Qosinuddin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah. Percayalah. Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara, konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi dan dalam perspektif khilafah Islam yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Katakanlah Habib Bahar itu penjahat, oke. Katakanlah Habib Rizik itu penjahat, oke. Karena bohong. Nah, karena itu Jokowi juga penjahat, dia juga bohong terus. Ada 66 kebohongan bahkan. Saya juga pernah gugat. Ya proses hukum juga. Karena asas equality before the law itu sudah ada sebelum Jokowi menjadi presiden. Saya katakan jangan main-main, harus jelas lah. Pokoknya dia sudah tersangka. Lalu kita dengarkan. Oleh sebab itu ya biar aja itu berjalan dulu lah. Kalau memang salah sikat aja, kan gitu. Ini untuk melindungi masyarakat kan. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Khilafah ajaran Islam, hentikan segala bentuk penistaan agama, stop kriminalisasi ajaran Islam khilafah. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Kami bersuara di sini bukan untuk dan atas kepentingan kami, tetapi untuk dan atas nama kepentingan segenap rakyat Indonesia, tak terkecuali juga masyarakat Kalimantan. Maka kami ingin tegaskan, karena kecintaan kami kepada segenap rakyat Indonesia dan terkhusus kepada masyarakat Kalimantan, terutama yang ada di lokasi sekitar IKN yang akan jadi proyek oligarki ini, kami khawatir. Menurut kami soal ada yang setuju dan ada yang tak setuju adalah biasa di dalam demokrasi, dan justru itu mempersehat kehidupan demokrasi. Tapi faktanya memang nggak salah, Habib Rizik nggak salah, Habib Bahar nggak salah, tapi dicari-cari salah, kemudian di framing dengan pendekatan hukum. Gini, saya tidak intervensi ke dalam kasus itu. Yang dimaksud keonaran, berita bohong, itu kan ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Dan saya yang marah kemarin di dalam posisi Yakut itu, dia tidak meminta maaf kepada umat Islam terkait statement dia yang menyatakan Kemenak itu hadiah negara untuk NU, dan hanya NU ya yang wajar yang bisa memanfaatkan peluang di Kemenak. Pada saat yang sama dia justru mengalihkan ya persoalan itu kepada urusan khilafah, yang kemudian menuding khilafah sebagai bencana bagi umat Islam. Ini kan ngawur gitu.
Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan.